Melacak jejak bersatunya Kepulauan Nusantara, maka tidak bisa dilepaskan dengan sosok pahlawan agung yang bernama Kebo Anabrang. Tokoh ini tercatat sebagai salah satu tokoh penting dalam upaya penyatuan gugusan pulau-pulau di Nusantara pada periode awal. Kebo Anabrang, atau Lembu Anabrang, atau disebut dengan nama Mahesa Anabrang, adalah seorang tokoh yang legendaris sejak zaman Kerajaan Singosari hingga Majapahit. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan Kebo Anabrang adalah kerabat Prabu Kertanegara, setidaknya menurut Piagam Jawa Kuno, dalam pahatan tempat Arca Amogapasa berangkat tahun 1286, menyebutkan Mahesa Anabrang telah mengawal Mahamentri Atwaya Brahman, yang merupakan kerabat Raja Kertanagara, yang terdapat hubungan kekerabatan dekat dengan Putri Gayatri, yang merupakan putri bungsu Kertanagara, istri dari Raden Wijaya. Dalam versi lain menyebutkan, jika Kebo Anabrang juga masih berkerabat dengan Lembu Sora dan Ronggolawe. Kebo Anabrang disebut sebagai salah satu anak turun dari Ki Ageng Papringan dari Tuban, yang memiliki anak bernama Ki Ageng Lanang Jaya, yang memiliki dua orang putri, yaitu Nyai Ageng Lanang Jaya yang menurunkan Ronggolawe, dan Nyai Ageng Ngeso yang menurunkan Kebo Anabrang. Sementara di sisi lain, disebutkan jika Lembu Sora adalah paman dari Ronggolawe, kemudian oleh sejarawan lain menyebut, jika usia antara Lembu Sora dengan Kebo Anabrang adalah sepantaran. Bertolak dari puzzle tersebut, patut diduga, antara Kebo Anabrang sendiri dengan Lembu Sora dan Ronggolawe masih ada pertautan kekerabatan yang cukup dekat. Kebo Anabrang disebutkan sebagai salah satu pejabat penting di Kerajaan Singosari pada era Prabu Kertanegara. Kerajaan Singosari atau Tumapel adalah kerajaan embrio Wangsa Rajasa, yang didirikan oleh Ken Arok sebagai raja pertama, dan Kertanegara sebagai raja terakhir, selama rentang waktu 70 tahun, dari tahun 1222 sampai tahun 1292. Kerajaan Singosari telah dipimpin 4 raja, yaitu Ken Arokda, alias Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi, Batara Anusapati, Wisnuwardana, alias Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakala Kalana Kulama Dumardana Kamaleksana, dan Kertanegara, alias Maharaja Diraja Kertanagara Wikrama Darmotunggadewa. Kertanegara sebagai raja terakhir, namun sempat membawa masa kejayaan Singosari, di bawah pemerintahannya pada tahun 1275. Singosari mengirim pasukan untuk menaklukkan kerajaan Dharmasraya di Pulau Sumatera. Pengiriman pasukan ini terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu. Dalam Kidung Panji Wijayakrama disebutkan, pemimpin ekspedisi Pamalayu adalah Mahisa Anabrang, yang artinya ialah kerbau yang menyeberang. Ekspedisi ini adalah implementasi dari visi untuk menyatukan kepulauan di Nusantara, yang bertujuan untuk menjalin persatuan, guna menghadang hegemoni Cina daratan dan Mongol yang sudah memiliki pengaruh kuat di kawasan Asia Tenggara. Dikisahkan ketika berangkat ke Malayu, Kebo Anabrang usianya sekitar 25 tahun. Jasa besar dan kepahlawanannya termuat dalam prasasti Kudadu dan Penanggungan. Kebo Anabrang dianggap sebagai pahlawan besar Singosari yang berhasil memimpin penaklukan Malayu. Menurut Kitab Nagara Kretagama, ekspedisi Pamalayu sebenarnya untuk menundukkan Melayu secara baik-baik. Namun tujuan tersebut mengalami perubahan, karena Raja Swarnabumi ternyata melakukan perlawanan. Meskipun demikian, pasukan Singosari tetap berhasil memperoleh kemenangan tanpa melalui operasi militer yang besar-besaran.
Kawasan Melayu menjadi sasaran operasi militer Singosari, sebab Melayu sebelumnya yang berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut Prasasti Tanyore, pengaruh Sriwijaya menjadi redup karena adanya serangan dari pasukan Rajendra Chola dari Coromandel, India, sekitar tahun 1025. Dalam serangan tersebut berhasil menaklukkan dan menawan raja dari Sriwijaya. Sementara dalam Prasasti Grahi tahun 1183, kawasan Melayu bangkit di bawah kepemimpinan Srimat Trailokyabusana Mauli Warmadewa. Hal serupa juga termuat dalam Prasasti Kedukan Bukit, tentang kemunculan Dharmasraya menggantikan peran Sriwijaya sebagai penguasa Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Kebo Anabrang selaku pimpinan ekspedisi Pamalayu telah berhasil menjalankan tugasnya secara gemilang, yang ditandai dengan pengiriman Arca Amogapasa dari Singosari ke Melayu pada tahun 1286. Menurut Prasasti Padang Roco, bahwa Arca Amogapasa diberangkatkan dari Jawa menuju Sumatera dengan diiringi 14 punggawa dan pejabat penting Singosari. Di antaranya ialah Rakrian Mahamantri Dia Atwaya Brahma, Rakrian Sirikan Dia Sugata Brahma, Payaman Hyang di Pangkaradasa, dan Rakrian Demung Empuwira. Dalam tempat pahatan Arca Amogapasa menyebutkan, bahwa arca tersebut adalah hadiah persahabatan dari Maharaja Diraja Kertanagara untuk Maharaja Tribhuwana Raja. Dari pencantuman gelar yang dipakai, dapat dimaknai jika Singosari telah menjadi atasan Dharmasraya. Hal ini diperkuat dengan fakta setelah menerima arca tersebut, Raja Melayu kemudian menghadiahkan dua putrinya, Dara Jingga dan Dara Petak, untuk dinikahkan dengan Prabu Kertanagara di Singosari. Setelah 19 tahun menjalankan misi ekspedisi Pamalayu dan berhasil secara gemilang, selanjutnya Kebo Anabrang kembali ke Pulau Jawa. Dalam kitab Pararaton menyebutkan, bahwa dua putri Dara Petak dan Dara Jingga, ikut ke Jawa bersama rombongan Kebo Anabrang dari Dharmasraya. Rencananya, dua putri ini akan dinikahkan dengan Raja Kertanegara. Akan tetapi sesampainya di Jawa pada tahun 1292, Raja Kertanegara telah tewas akibat pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang, Madiun. Kerajaan Singosari pun telah runtuh, dan kekuasaan digeser ke Kediri. Prabu Jayakatwang menjadi Raja Kediri, dan hanya seumuran jagung, tahun 1292 sampai tahun 1293. Sebab saat itu, Keraton Kediri tidak lama diserbu oleh gabungan tentara Tartar Mongol dengan pasukan Raden Wijaya. Dalam penyerangan itu, mampu membuat Jayakatwang menyerah sebagai tanda keruntuhan Kerajaan Kediri. Kedatangan pasukan Mongol yang berlabuh di dermaga Tuban pada awalnya akan menghukum Prabu Kertanegara Singosari, yang dianggap melecehkan duta Mongol yang datang ke Singosari, yang justru dipotong kupingnya. Atas insiden tersebut Raja Mongol murka, beberapa tahun berikutnya mengirim ribuan pasukan untuk menundukkan Singosari. Namun mereka tidak tahu perkembangan jika Prabu Kertanegara sudah tewas oleh Jayakatwang. Situasi tersebut dimanfaatkan secara cerdik oleh Raden Wijaya, yang notabene adalah menantu Prabu Kertanegara sendiri. Pasukan Mongol justru diajak bersama-sama menggempur pasukan Jayakatwang. Setelah berhasil dimanfaatkan menundukkan Kediri, ternyata tentara Mongol selanjutnya dapat diusir untuk kembali pulang di negeri asalnya. Setelah itu, Raden Wijaya bersama-sama para balas setianya, seperti Lembusora, Ronggolawe, Arya Wiraraja, Nambi,
Wirotawirogati, dan lain-lain, mendirikan kerajaan Majapahit yang berpusat di hutan Tarik yang telah dibabat. Saat ini lokasi ibu kota Raja Majapahit diperkirakan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Terkait dengan Darapetak, tercatat telah dinikahi oleh Raden Wijaya yang kemudian melahirkan anak bernama Jayanagara, yang pada akhirnya menjadi Raja Majapahit kedua setelah Raden Wijaya. Sedangkan Darajingga, kakak kandung Darapetak ini disebut-sebut telah dinikahi oleh Kebo Anabrang, selaku pemimpin rombongan Singosari di ekspedisi Pamalayu. Setelah 19 tahun bermukim di Melayu, kemudian Kebo Anabrang kembali ke Jawa dan mendapati kerajaan Singosari telah runtuh, dan Prabu Kertanegara sudah tewas. Pada saat itu kerajaan Majapahit sudah berdiri, sehingga Kebo Anabrang bergabung sebagai punggawa di Majapahit. Dikisahkan ketika kembali ke tanah Jawa, Kebo Anabrang membawa armada besar yang berisi para pejuang yang gagah dan berpengalaman, sehingga Kebo Anabrang oleh Raden Wijaya diangkat sebagai punggawa Pasangguhan dalam bidang armada maritim. Hal ini merupakan bentuk penghargaan kepada pahlawan Agung Singoasari. Perjalanan Mahesa Anabrang dalam kancah politik Majapahit sendiri terbilang cukup panjang, yang tercatat menjadi kawah candra di muka dalam penyusunan pasukan maritim Majapahit. Segala pengalamannya dalam ekspedisi Pamalayu, telah menjadikan Kebo Anabrang sangat disegani oleh para punggawa Majapahit lainnya. Segala pengetahuan dan rintisannya tentang armada maritim dan gagasan penyatuan Nusantara, telah dijadikan dasar rujukan bagi pasukan Mahapati Gajah Mada, pada periode berikutnya untuk menaklukkan wilayah Nusantara. Kecintaannya pada negeri yang kuat, dengan semangat untuk mempersatukan wilayah Nusantara, adalah pilihan hidup Kebo Anabrang. Sehingga hatinya menjadi sedih ketika ada pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan negeri Majapahit. Sikap Mbalelo Ronggolawe Tuban, yang dimaknai sebagai pemberontakan, yang dipandang dapat mengancam integrasi negeri Majapahit yang baru seumuran jagung membuat Kebo Anabrang menjadi sedih. Raden Wijaya melihat kegelisahan Kebo Anabrang, karenanya, dengan mempertimbangkan segala pengalaman dan keseniorannya, selanjutnya Kebo Anabrang ditunjuk sebagai pimpinan pasukan Majapahit untuk menghukum Ronggolawe. Atas perintah Raden Wijaya, bersama-sama dengan Lembu Sora dan Nambi, Kebo Anabrang memimpin sekitar 10.000 pasukan menuju Tuban. Pada saat itu dikisahkan Kebo Anabrang memimpin pasukan yang sudah dihadang oleh pasukan Ronggolawe di Sungai Tambak Beras. Pertempuran di antara dua pasukan terjadi di bibir Sungai Tambak Beras. Pada suatu kesempatan, Kebo Anabrang harus berhadapan dengan Ronggolawe, meski diketahui keduanya masih terikat kekerabatan yang dekat. Demikian disadari jika Ronggolawe juga merupakan salah satu pahlawan bagi berdirinya Majapahit, namun karena menyangkut prinsip masing-masing. Kebo Anabrang sebagai punggawa Majapahit memiliki prinsip untuk mewujudkan mimpi penyatuan Nusantara, sehingga tidak rela jika ada pihak yang mengancam disintegrasi Majapahit. Sementara Ronggolawe punya prinsip untuk menuntut keadilan terkait pembagian jabatan Majapahit yang dianggap tidak adil, yang ditunjukkan dengan pilihan sikap sebagai bentuk protesnya. Di sisi lain, situasi saat itu dimanfaatkan oleh politisi busuk semacam Dyah Halayuda, yang ingin mencari kesempatan dengan mengambil keuntungan pribadinya dengan cara politik adu domba. Karena hal tersebut, antara Kebo Anabrang dengan Ronggolawe harus berhadapan-hadapan dalam duel maut, yang terjadi di antara derasnya aliran Sungai Brantas.
Dikisahkan dalam duel tersebut Kebo Anabrang kehilangan kudanya karena tertikam oleh Ronggolawe. Namun Kebo Anabrang berhasil meloloskan diri dari serangan Ronggolawe. Diriwayatkan pada saat itu Kebo Anabrang setelah mendapatkan kuda pengganti, langsung melakukan rendam badan bersama kuda barunya tersebut, agar badannya merasa sehat segar kembali. Ronggolawe melihat Kebo Anabrang dan dengan segera cepat menyerang, namun Kebo Anabrang berhasil menghindar dengan menceburkan badannya ke dalam air. Ronggolawe menyusul dengan melakukan tendangan dan pukulan, yang diikuti dengan sabetan senjata. Kebo Anabrang yang sudah lebih berpengalaman dalam pertempuran di medan air, dengan cepat dapat menangkis dan menyerang balik Ronggolawe. Pergumulan keduanya berlangsung sengit di antara gemericik aliran sungai. Dalam suatu kesempatan yang tepat, Kebo Anabrang berhasil memiting Ronggolawe. Kepala dan tengkuk Ronggolawe berhasil dibenamkan di dalam air, yang membuat Ronggolawe tidak bisa bernafas. Dalam duel tersebut, akhirnya Ronggolawe tewas di tangan Kebo Anabrang. Dalam pertarungan 1 lawan 1 antara Kebo Anabrang dengan Ronggolawe tersebut disaksikan langsung oleh Lembu Sora. Lembu Sora mengalami situasi yang sangat dilema, sebab keduanya adalah kerabatnya, terlebih Ronggolawe adalah keponakan yang sangat dicintai. Namun pada sisi lain, pertarungan tersebut sama-sama memperjuangkan prinsip dari masing-masing pihak tersebut sangat dipahami dan dimaklumi oleh Lembu Sora. Pada saat itu Lembu Sora berposisi berpihak pada kepentingan Majapahit, yang juga sepihak dengan Kebo Anabrang, namun bagaimanapun Ronggolawe adalah keponakan yang bersamanya ikut berjuang dalam mendirikan Majapahit. Melihat Ronggolawe megap-megap blingsatan sekarat tidak bisa bernafas karena kepalanya dibenamkan di dalam air oleh Kebo Anabrang, Lembu Sora Kalut tidak bisa mengendalikan diri. Dengan spontan tanpa berpikir panjang, dengan memegang senjata, berlari cepat sambil menikam Kebo Anabrang dari arah belakang. Kebo Anabrang langsung roboh bersimbah darah. Jasadnya mengapung di aliran sungai, berdampingan dengan jasad Ronggolawe. Sehingga pada saat itu, 2 ksatria besar telah gugur dengan mempertahankan sikap dan pilihannya. Darah 2 ksatria telah menggenangi aliran sungai Tambak Beras yang mengalir redam larut hingga sampai ke Laut Jawa. Atas kejadian tersebut membuat Lembu Sora menjadi menyesal dan bersedih. Demikian seluruh punggawa dan prajurit Majapahit. Hingga peperangan berhenti dengan sendirinya, karena melihat 2 orang ksatria pimpinannya masing-masing telah gugur. Dikisahkan, Raden Wijaya juga sangat menyesali insiden tersebut, hingga sebagai penghormatan atas jasa-jasa kedua ksatria tersebut, jasad Kebo Anabrang dan Ronggolawe dikremasi secara bersama dalam ritual besar kenegaraan Majapahit, dan abunya ditabur di Laut Jawa, agar menyatu dengan alam semesta ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana keduanya diciptakan. Dalam babak berikutnya, dikisahkan kerajaan Majapahit menjelma menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Gagasan besar Prabu Kertanegara dan rintisan yang sudah dilakukan Kebo Anabrang, menyatukan gugusan pulau di Nusantara berhasil dengan sempurna dilakukan oleh Majapahit. Kerajaan Majapahit atau Wilwatikta pada era Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, telah memulai rintisan penyatuan Nusantara, tepatnya pada tahun 1331. Patih Gajah Mada mengucapkan ikrar Sumpah Palapa. Sumpah Palapa sendiri merupakan janji yang diucapkan oleh Gajah Mada ketika diangkat menjadi patih kerajaan Majapahit,
Sumpah Palapa berisi janji bahwa beliau tidak akan menikmati palapa atau sejenis rempah-rempah, yang dapat diartikan pula sebagai kenikmatan duniawi, apabila belum berhasil menaklukkan Nusantara. Setelah Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi digantikan putranya, yaitu Prabu Hayam Wuruk, menjadi Raja Majapahit tahun 1350 sampai tahun 1389. Dan ketika Gajah Mada diangkat pula menjadi Mahapatih, maka eksekusi Sumpah Palapa benar-benar dilakukan. Secara gemilang, Mahapati Gajah Mada setidaknya mampu menaklukkan 30 wilayah baru yang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit, di antaranya adalah Bedahulu, Bali, Lombok, Palembang, Suwarnabumi, Melayu Tamiang, Samudera Pasai, Pulau Bintan, Tumasik, Singapura, Semenanjung Malaya, Kapuas, Katingan, Sampit, hingga sebagian kepulauan Filipina dan lain-lain. Eksekusi penyatuan gugusan Kepulauan Nusantara yang dilakukan Mahapatih Gajah Mada faktanya tidak terlepas dari rintisan proses yang sudah dilakukan oleh Kebo Anabrang, selaku pemimpin ekspedisi Pamalayu pada era Kerajaan Singosari.